Halo, selamat pagi sahabat anggaran. Ketemu lagi di channel kita di YouTube Fitra Riau, anggaran kita. Baik, pagi ini kita akan diskusi bersama dengan Bapak Kompol Faisal dari Disubdit Tipikor Krimsus Polda Riau. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, baik, kita pada pagi hari ini akan bincang-bincang terkait dengan seputaran isu korupsi dan pola penanganannya di Provinsi Riau sangat baik saat ini. Mungkin Pak Faisal bisa perkenalkan diri dulu, kira-kira apa saja kinerja terkait dengan pemberantasan korupsi di Polda Riau di Provinsi Riau, kira-kira perkembangannya sampai saat ini itu apa gitu. Silakan Pak Faisal. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih saya berada di podcast yang luar biasa ini dari rekan kita LSM Fitra. Ini suatu kebanggaan dan suatu apresiasi. Kami sampaikan kita diundang di dalam podcast terkait apa yang perlu kita diskusikan, yaitu terkait masalah tindak pidana korupsi. Perkenalkan, nama saya Kompol Faisal dari Subdit Tipikor Ditreskrim Khusus Polda Riau, yang tentunya menangani segala macam permasalahan yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Dari undangan kita sudah mendapatkan, kita akan membahas terkait efektivitas ataupun sinkronisasi dari laporan hasil penyelidikan BPK yang disampaikan kepada kami dan bagaimana penanganannya. Perlu sedikit di sini kami menyampaikan, Mas, segala macam informasi yang kami terima di Subdit Tipikor, baik itu dari media sosial, baik dari laporan masyarakat, baik ataupun dari segala hal sumber, tentunya kami tidak lanjuti. Kami verifikasi laporan tersebut, kami turun ke lapangan, kami berkoordinasi dengan pihak terkait, kami melakukan berita acara wawancara ataupun dengan klarifikasi, dan apabila nanti ada indikasi kerugian negara, kita berkoordinasi dengan APIP dalam hal ini, kemudian kita juga berkoordinasi dengan BPK, BPKP untuk melakukan audit investigasi. Apabila cukup, kami rasa cukup, tentunya kami akan melaksanakan gelar perkara, Mas, untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya, itu ke tingkat penyidikan. Ya, jadi Polda sangat terbuka dengan laporan-laporan, semua masyarakat ditampung laporan itu. Tinggal lagi laporan tadi itu ditindaklanjuti, apakah memang tadi harus butuh semacam investigasi, lalu ada butuh audit investigasi dan segala macam. Berarti menarik, artinya Polda Riau sudah sangat terbuka dan kita masyarakat dapat melaporkan berbagai macam indikasi-indikasi korupsi. Nah, lalu gimana dengan peran masyarakat ini, Pak Faisal, yang melaporkan ini? Apakah misalnya dengan terkait dengan keselamatan dia sebagai pelapor dan segala macam, apakah ada perlindungan khusus? Itu lagi Ya tentu, Mas, karena kalau kita berbicara tindak pidana korupsi, ini kan kita pada berbicara tentang extraordinary crime, yang dimana extraordinary crime ini kan maksudnya pelakunya bukan orang sembarangan dan tentu dia punya suatu tingkat akademisi yang mumpuni, dan dia juga mungkin tidak sendirian. Tentunya namanya korupsi ini kan dilakukan secara bersama-sama ataupun berjamaah. Tentu dalam penanganannya pun kita memerlukan suatu teknik dan taktik yang khusus terkait bagaimana kita menerima laporan, dan kita tentunya sangat terbuka dari berbagai lapisan masyarakat yang melaporkan dengan tentunya membawa data. Tentunya nanti kita akan melakukan perlindungan hukum terkait si pelapor ini, karena memang namanya pelapor ini kan bisa kita sebut sebagai whistleblower, sebagai whistleblower supaya bisa membuka tindak pidana korupsi yang lebih besar lagi. Tentunya kami juga sangat mengapresiasi apabila nanti ada masyarakat ataupun dari golongan-golongan dari masyarakat, LSM dan media misalnya yang memiliki informasi, silahkan berkoordinasi dengan kami, bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Patimura, dan bisa langsung ke beberapa media sosial tadi. Kami sangat apresiasi, Mas. Kalau Pak Faisal di Polda, khususnya di bidang tipikor ini udah berapa lama, Pak?
Kebetulan saya di Subdit Tipikor sudah kurang lebih sekitar 11 bulan Mas. Sudah hampir setahun Pak Faisal di situ, artinya sudah banyak kasus lah ya sudah ditangani. Ada berapa kasus Pak kira-kira Pak sudah ditangani? Untuk tahun lalu kami sudah melaksanakan ada 7 LP, 7 laporan polisi yang sudah kita tangani, dan hari ini tahun ini target kami ada 15 LP Mas yang sudah ditetapkan oleh Barreskrim. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan menaikkan beberapa perkara dalam waktu dekat sekitar 3 LP, dan tentunya dari target itu kita perlu istilahnya manajemen yang baik supaya kita bisa menyelesaikan sampai nanti akhir tahun. Gitu. Betul. Jadi tadi ada Pak Faisal juga ada target penanganan korupsi. Nah ini targetnya maksudnya ada target apa penanganan korupsi? Artinya ada korupsi yang diindikasikan atau nunggu laporan atau gimana target ini? Pemahaman di masyarakat kan akan berbeda nantinya ini. Betul. Jadi perlu diluruskan bahwa target yang kita terima di sini adalah target yang sudah ditentukan oleh Barreskrim. Jadi misalnya Polda Riau kita mendapatkan target harus ada 15 jumlah laporan polisi. Nah 15 ini harus kita kejar. Tapi dari 15 ini tentu kita bisa mendapatkan dari laporan informasi kita sendiri ataupun dari masyarakat yang tadi saya sampaikan. Tentunya dengan kita verifikasi, dan kalau memang layak dan ada ditemukan 2 alat bukti, tentu kita lakukan ke tingkat penyidikan. Begitu Mas. Dan di sini juga kita bisa sampaikan bahwa tindak pidana korupsi ini kan kita bukan hanya semata-mata memenjarakan orang Mas, ataupun memberikan pertanggungjawaban secara pidana, tetapi kita juga mengejar kembalinya kerugian negara yang sudah ditimbulkan. Kalau rata-rata Pak Faisal dalam penanganan Pak Faisal di Polda itu kasus paling banyak itu terkait dengan korupsi di bidang apa? Lalu pelakunya itu siapa Pak? Kira-kira bisa diceritakan lebih detail Pak? Macam-macam Mas, macam-macam karena kita Polda Riau ini kan lingkupnya satu provinsi. Untuk tahun lalu kemarin kita ada beberapa hal terkait mungkin masalah pengadaan barang dan jasa. Kalau Mas mungkin ketahui kemarin kita ada melaksanakan pengungkapan terkait pengadaan barang dan jasa terkait barang-barang medis Kabupaten Meranti. Tersangkanya kita ya sebut saja lah Bapak A, mungkin sudah sidang hari ini, dan ada beberapa perkara lain termasuk dana desa ataupun di APBD sendiri yang memang kita lakukan. Oh jadi dana desa juga ditangani oleh Polda? Kita menangani semua, kita tangani Mas. Cuma kalau memang misal nanti kita perlu kita limpahkan ke Polres untuk berkoordinasi dengan Polres, karena kebetulan memang saksinya juga banyak di Polres, kita limpahkan ke Polres. Jadi kita fleksibel. Kita fleksibel, tetapi tetap kita melaksanakan sesuai dengan prosedur hukum. Dan satu lagi Mas, kita ini kan ada namanya Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Satgas PCPN, penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita juga harus mengawal pembangunan pasca COVID, pasca pandemi COVID ini, supaya nanti ke depannya, walaupun kita dalam masa pandemi, pembangunan yang tadi Mas sebutkan dengan anggaran sekian itu kita bisa kawal, jangan sampai nanti ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Jadi kita punya tugas lain untuk mengawal ekonomi nasional, khususnya di Provinsi Riau ini Mas. Seperti itu Mas. Menarik sahabat-sahabat anggaran. Jadi tadi memang polanya sudah nampak bagaimana strategi dan segala macam Polda dalam penanganan korupsi, serta juga bagaimana upaya untuk mencegahnya gitu kan. Jadi pemberantasan korupsi tidak hanya dalam hal tadi penangkapan, tapi juga mencegah. Nah ini menarik teman-teman sahabat kita semua. Pak Faisal bisa sampaikan ceritakan kira-kira tadi ya terkait dengan korupsi barang jasa, itu kan melibatkan para pejabat nih pemerintahan. Nah ini kan. Nah kalau kita kaji ini Pak Faisal, jadi korupsi itu juga orang melakukan korupsi kan pakai ilmu, kan gitu juga pakai ilmu dia. Nah sementara penegakannya, pencegahan dan segala macam juga pakai ilmu. Jadi ada ilmu yang diadu, nah gitu tuh. Nah kira-kira ada hambatan besar tidak dalam hal penanganan korupsi, terutama yang melibatkan para pejabat ini Pak Faisal? Ya kalau untuk hambatan, alhamdulillah sampai saat ini selama saya berada di Subdit Tipikor belum ada hambatan yang terlalu berarti Mas. Kita tentunya melaksanakan sinergi dengan para penegak hukum lain dari BPK, BPKP, kemudian dari Inspektorat,
dan tentunya dari kejaksaan sendiri kita intens melakukan koordinasi terkait perkara-perkara ataupun terkait istilahnya indikasi-indikasi yang bisa kita cegah dan sampai nanti menjadi suatu tindak pidana korupsi yang melibatkan orang ataupun mengakibatkan kerugian negara. Tentunya dengan adanya sinergitas, dengan adanya komunikasi yang baik, kita bisa melakukan suatu strategi pencegahan tindak pidana korupsi dengan maksimal. Tentunya dengan alasan-alasan misalnya masalah-masalah klasik, kekurangan tenaga kerja itu atau personil tentunya bisa kita antisipasi dengan kemampuan personil yang bisa kita tingkatkan dengan pelatihan-pelatihan. Masuk podcast ini nih kita bisa membuka komunikasi dengan LSM Fitra terkait masalah anggaran atau nanti ada informasi yang bisa diberikan kepada kami sangat terbuka. Baik, saya ingin dapat lagi perspektif dari Pak Faisal dalam hal ini dalam pandangan masyarakat umum ini Pak Faisal kan dalam hal penetapan tersangka terutama para pejabat bupati, wali kota atau di bawahnya itu cenderung begitu penetapan tersangka itu cenderung prosesnya lama gitu. Itu ada hambatan apa di dalam itu sampai itu prosesnya apakah pembuktiannya sulit dan segala macam ini gimana strategi Polda dalam hal menyiasati itu maksudnya dalam penyidikan itu? Ya, tadi saya sampaikan Mas, tentunya dengan namanya kita menangani extraordinary crime ini kita juga memerlukan extraordinary management. Kita menetapkan suatu tersangka dalam tindak pidana korupsi itu kan melalui mekanisme gelar. Untuk menetapkan suatu tersangka ini kan kita harus membutuhkan 2 alat bukti yang cukup. Nah, 2 alat bukti yang cukup itu tentu kita melakukan analisa, kita memeriksa dokumen. Jadi kalau namanya tindak pidana korupsi ini kan berkaitan dengan dokumen Mas. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, mungkin curanmor lah kita katakan. Di situ kan jelas ada TKP-nya, ada pelakunya, ada barang buktinya, ada korbannya. Nah, itu kan bisa kita sebutkan dalam segitiga barang bukti. Cuma kalau untuk tindak pidana korupsi ini sebenarnya sama, cuman bisa dibilang lebih jelimet. Dalam arti kata lebih jelimet ini kita harus betul-betul menganalisa perbuatannya seperti apa, waktunya kapan, kemudian siapa orang yang berada di situ, siapa orang yang bisa bertanggung jawabkan, bagaimana cara dia, dan apakah ada indikasi kerugian negaranya. Mungkin dengan Mas yang sampaikan tadi, proses yang lama itu harusnya di penyelidikan Mas, karena kita maksimalkan di penyelidikan sampai betul-betul kita penegakan hukum ini ibarat kata saya Mas, kalau saya boleh mengibaratkan seperti membuat kue. Kita menyajikan bahannya, bagaimana bumbunya sampai kita bikin adonannya, apakah kita perlu tambahkan gula, garam segala macam, nanti kita sajikan, kita oper ke penuntut umum. Nah, kalau penuntut umum merasakan di situ oke, sudah pas Pak penyidik, nah tentunya nanti kita koordinasi untuk P21. Nah, untuk memilih bahan segala macam ini kan tentu kita perlu langkah-langkah dan perlu ketepatan, keakuratan penyidikan. Nah, di situ mungkin yang prosesnya lama. Kalau nanti sudah oke, sudah 2 alat bukti sudah terpenuhi, apalagi sudah ada penghitungan kerugian negara dari BPK atau dari BPKP, makin klop lah dia. Nah, itu kita gelar untuk menentukan tersangka. Kalau sudah ditentukan tersangka, ya tinggal mengalir saja. Nanti kita koordinasi dengan penuntut umum. Pak Faisal tadi nyebut ada BPK. Ya, BPK. Nah, kalau kita cek dokumen LHP BPK, itu cukup banyak temuan-temuan LHP BPK itu, yaitu kategorinya ada indikasi atau sudah masuk ke dalam indikasi. Misalnya ada kekurangan volume lah ditemukan, ada kekurangan bayar, ada kelebihan bayar. Nah, misalnya ada kekurangan volume dalam pembangunan. Nah, ini indikasi-indikasi ini. Apakah ada inisiatif atau upaya Polda terlebih dahulu untuk menindaklanjuti temuan-temuan ini BPK ini, atau gimana, atau kalau BPK itu melimpahkan ke Polda langsung atau memang bagaimana prosesnya itu? Ya, tentu gini Mas, kita kan berkoordinasi. Tadi yang saya sampaikan kita menyebutkan sinergitas. Beberapa laporan dari hasil penyelidikan BPK ini kan kita cek dulu mana yang bisa kita lanjutkan ke penyelidikan, kita tingkatkan ke penyidikan. Kalau memang nanti dari hasil laporan hasil BPK ini ternyata sudah ditindaklanjuti, rekomendasinya ternyata sudah ditindaklanjuti, kerugian keuangannya ada di situ dan sudah dikembalikan,
tentu kan kita lebih mengejar ke yang belum dikembalikan. Oke. Nah, supaya bisa lebih klop, tentu kita verifikasi beberapa laporan itu mana yang bisa kita majukan, tentunya kita koordinasi dengan BPK. Seperti itu, Mas. Jadi Polda hanya koordinasi. Jadi Koordinasi begitu dan- ada temuan dari BPK, Ya. BPK perlu tindak lanjut dari Polda, Ya. nah itu Polda harus menindaklanjutinya. Betul. Kita harus menindaklanjuti Menindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan full paket. langsung penyelidikan. Kita melakukan pengumpulan bahan keterangan, kita memeriksa pihak-pihak terkait, entah itu dari pihak 3 pelaksana ataupun dari pihak dinasnya sendiri. Seperti apa nih? Ini ada laporan temuan BPK. Apakah ini sudah direkomendasi? Apakah rekomendasi dari BPK ini sudah dikembalikan Sudah atau dijalankan belum? gitu. Kalau memang belum, ternyata ya kita harus melaksanakan penegakan hukum di situ. Oke. Tapi tetap kita melalui asas untuk remedium dan asas praduga tak bersalah. Tentu kita bekerja juga sesuai dengan prosedural dan profesional kita. Seperti itu, Mas. Kalau selama ini kasus korupsi yang ditangani Polda itu terkait dengan pembangunan infrastruktur misalnya itu kan banyak di dalam pemberitaan media kan banyak. Ya. Nah itu rata-rata itu laporan dari pihak terkait atau itu tindak lanjut dari temuan BPK? Ya, ada satu, Mas, yang sedang kita tangani, kebetulan sudah penyidikan pembangunan jembatan di Kabupaten Meranti. Oke. Itu dari laporan BPK. Oh, Setelah itu dari laporan BPK, kita tindak lanjuti dan kita sudah melakukan beberapa kali ekspos di BPKP sendiri atau di BPK. Sampai saat ini kita masih berjalan dan kita tinggal menunggu alat bukti lain karena kita memeriksa beberapa saksi, bisa dibilang ada beberapa saksi yang berkompeten yang kita periksa. Sambil nanti kita menunggu penetapan tersangkanya, Mas. Oke, kalau ada tidak Pak? Karena tadi Bapak menyampaikan bahwa kasus korupsi ini itu penanganannya sangat ketat dan perlu 2 alat bukti yang kuat gitu. Nah kira-kira juga banyak di pemberitaan baik di nasional maupun di daerah itu banyak kasus-kasus korupsi yang itu akhirnya itu di peradilan akhirnya tidak bisa lanjut. Nah di Riau sendiri ada tidak kasus-kasus seperti itu Pak? Ada upaya melawan dari para tersangka sehingga kasusnya tidak bisa dilanjutkan. Sampai saat ini belum ada, Mas. Belum ada. Belum ada. Berdasarkan data kami, belum ada yang kita diperadilankan terkait misalnya penetapan tersangka atau mungkin yang masuk ke dalam ranah peradilan. Sampai saat ini belum ada. Ada beberapa, cuman bukan masuk ke dalam ranah kita. Dan memang sampai sekarang ini masih kita tangani. Itu di Kabupaten Rohil, Mas. Sampai hari kita tangani dan waktu dekat insya Allah juga akan kita kirim berkasnya ke kejaksaan. Oh, ya. Lalu, nah Polda kita cukup apresiasi di Riau bagaimana pola penanganan, lalu ada komunikasi terbuka dengan lintas sektor para pihak dan segala macam. Bahkan tadi juga Polda Riau sangat membuka diri untuk kita sebagai publik dapat berpartisipasi dalam upaya-upaya pencegahan korupsi dan penanganan korupsi itu sendiri. Nah, selain daripada upaya penanganan, kalau tadi memang Pak Faisal tadi lebih banyak menyampaikan bagaimana pola penanganannya dan segala macamnya. Nah, kira-kira kalau dalam bahasa dalam bahasa ya lebih baik mengobati daripada mencegah daripada mengobati. Nah, kira-kira upaya pencegahan korupsi itu ada tidak strategi dari Polda? Nah, tidak hanya sekadar himbauan, sosialisasi dan segala macam, tapi begitu melekat. Misalnya dalam hal proses penyusunan perencanaan pembangunan. Nah, kira-kira ada upaya apa Polda Riau masuk ke dalam tahapan-tahapan itu. Nah, gitu kan kalau kita korupsi dari korupsinya APBD gitu, anggaran publik, maka Polda mau tidak mau dia harus turut dalam proses penyusunan, pelaksanaan, sampai pemantauan dan segala. Kira-kira upaya pencegahan itu yang benar-benar membuat pejabat itu takut itu apa strateginya Pak? Ya, ini menarik nih, Mas. Menarik kenapa? Karena memang kan Bapak Kapolda kita, Bapak Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal juga sangat menekankan terkait itu tadi saya sampaikan pemulihan ekonomi nasional. Baik pemulihan ekonomi nasional Satgas PDN, kita ada Satgasnya nih. Yang sudah terbentuk. Kita betul-betul mengawal dari pembentukan anggaran itu sendiri sampai ketok palu
Jangan sampai nanti anggaran sudah tersusun sesuai dengan pos-posnya, ternyata dalam kenyataannya tidak ada, istilahnya tidak ada realisasinya, atau mungkin bahkan apa istilahnya diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, kita masuk dari awal, kita kawal dari awal, tentunya dengan koordinasi dengan kejaksaan juga, mana pos-posnya untuk ke anggaran sesuai dengan prosedurnya itu harus betul-betul tersalurkan. Kita melakukan pengawalan, kita membentuk tim, kita melekat ke dinas-dinas terkait, jangan sampai nanti anggaran yang sudah diposkan untuk pembangunan yang sudah direncanakan ini melenceng dari yang seharusnya. Nah, itu kita melakukan pengawalan ketat, menurunkan tim yang ditunjuk oleh Pak Direktur sendiri supaya betul-betul kita koordinasikan jangan sampai nanti terselewengkan. Seperti itu. Itu memang salah satu atensi dari Bapak Kapolri kita. Oke, tadi terkait saya harus mengulangi lagi terkait dengan pengadaan alkes di Meranti yang korupsi itu, kira-kira kecolongan itu di mana tuh Pak? Siapa yang ada kelalaian atau memang ada kesengajaan untuk melakukan upaya korupsi itu memperkaya diri Meranti? Betul. Jadi tahun lalu kita mendapatkan informasi, kita melakukan penyelidikan bahwa di salah satu kabupaten terkait Meranti, Kepulauan Meranti, ada bahan medis habis pakai yang sifatnya bantuan dari Kementerian Kesehatan yang seharusnya digunakan secara cuma-cuma untuk pelayanan masyarakat. Dalam hal ini adalah alat rapid test untuk digunakan di Kabupaten Meranti untuk melakukan scanning ya, kayak 3T itu kan ada tracing, testing, dan treatment. Nah, seharusnya alat bantuan rapid test itu bisa digunakan untuk testing ataupun tracing di Kabupaten Meranti, tetapi bantuan yang diterima dari Kementerian Kesehatan Pusat diselewengkan oleh oknum tadi. Seharusnya ini gratis, tetapi malah ada yang diperjualbelikan, bahkan ada indikasi diperjualbelikan. Nah, di situ kita juga koordinasi dengan BPKP. Kerugian negaranya, kalau tidak salah kerugian negaranya sekitar 194 juta. 194 juta, kemudian kita koordinasi dengan kejaksaan, ya alhamdulillah P21 dan sekarang sudah melalui tahap sidang. Daerah lain ada nggak kira-kira indikasi itu Pak? Sampai karena sekarang ini kan pengadaan alkes ini nggak tahu nih kapan pandemi ini berakhir, kan terus-terusan aja nih vaksin terus dilakukan, kemudian juga rapid test juga dilakukan dalam hal koordinasi. Kira-kira daerah lain ada indikasi? Untuk sampai saat ini indikasi belum kita terima, Mas, cuma kita bisa lakukan pengawalan pribadi. Jangan sampai nanti ada hal-hal yang terjadi seperti tahun lalu di Kabupaten Meranti. Cukup itu saja, karena kan namanya kita dalam masa pandemi ini, tolonglah jangan sampai dimanfaatkan dengan adanya pandemi oleh oknum-oknum yang punya kewenangan, kebetulan berduduk di suatu jabatan tertentu yang punya kewenangan, entah itu anggaran ataupun mungkin itu hal-hal lainnya yang istilahnya dengan adanya godaan-godaan tertentu akhirnya dia melakukan suatu tindak pidana, apalagi itu tindak pidana korupsi. Karena kan memang di sini perlu saya sampaikan, Mas, kita tindak pidana korupsi itu kan bukan hanya tanggung jawab dari satu aparat penegak hukum, tapi seluruh masyarakat Indonesia ini kan punya tanggung jawab untuk kita sama-sama, ayo dong, kita sama-sama cegah, sama-sama berantas kalau ada informasi, silakan berikan kepada kami, dan kami nanti bisa melakukan verifikasi ataupun pengumpulan bahan keterangan lebih lanjut. Tentunya di sini kita bersama Fitra juga bisa bekerjasama untuk silaturahmi ke depannya bisa lebih mantap lagi, karena memang pesan dari Pak Kapolda, pesan dari Pak Direktur Kriminal Khusus juga, kita terbuka, kita siap menerima apapun informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Provinsi Riau ini. Kita sama-sama bisa cegah, kita sama-sama bisa tindak. Oke, menarik perbincangan kita lanjut Pak ya. Sedikit lagi waktu kita ini. Pertanyaan ini bisa Pak Faisal jawab ataupun tidak, terkait dengan ada tidak semacam list daftar target-target korupsi. Tadi kan Pak Faisal tadi menyebut daftar korupsi
yang sudah ada, baik itu dalam kategori tersangka atau kategori masih indikasi, yang itu tinggal menunggu waktu bisa diproses gitu. Nah, karena kecenderungan publik ini kan sudah menjadi rahasia umum juga. Banyak kasus-kasus korupsi yang mengendap gitu tanpa ada kejelasan, keterangan dan segala macam perkembangannya, sehingga ini menjadi tanda tanya di publik. Nah, ini penting bagi Polda untuk menyampaikan ke kita, ke publik, bagaimana apa status kasus-kasus itu sampai terlalu lama mengendap dan segala macam. Nah itu Mas, kendalanya mungkin kan itu tadi, ada beberapa kasus juga yang kita tangani dari 2018. Beberapa saksi mungkin ada yang sudah meninggal, kemudian ada yang juga dan sudah kita tidak ketahui, itu perlu kita melakukan pendalaman ataupun penyelidikan lebih lanjut lagi. Tetapi tetap kita melalui proses ada namanya SP2HP, dan SP2HP itu kan kita kirimkan ke pelapor. Kita selalu mengirimkan setiap perkembangan, sekecil apapun perkembangan yang kita tangani, perkara yang kita tangani, kita kirimkan melalui SP2HP, surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan ataupun penyidikan. Dari situ kita komunikasi, dari situ kita melakukan paparan perkembangan kasus yang kita tangani. Beberapa kasus memang ada yang dari tahun 2018 sampai saat ini masih kita tangani, dan itu tadi ada beberapa kendala yang saksi yang bisa kita minta keterangan keberadaannya sudah tidak ada atau bahkan mungkin sudah meninggal. Nah, tentunya itu kita menjadi suatu catatan atau perlu teknik-teknik untuk bisa bagaimana kita bisa mendapatkan keterangan yang lain selain dari orang yang sudah meninggal itu. Ada beberapa kasus Mas, tapi tetap kita menjadi suatu perhatian bagaimana kita penanganan tipikor ini khususnya di khusus Polda Riau supaya bisa memberikan efek jerah kepada efek jerah kepada pelaku ataupun calon pelaku supaya jangan melakukan lagi, dan kita juga melakukan adanya fokus supaya adanya pengembalian kerugian negara. Jadi jangan sampai dengan adanya tindak pidana korupsi kita bisa memenjarakan orang tapi kerugiannya tidak kembali. Nah, kita juga punya fokus lain supaya kerugian yang ditimbulkan ya tentunya dalam hal ini adalah kerugian negara bisa dipulihkan. Itu menurut saya yang lebih harus kita atensi, bukan semata-mata kita memenjarakan orang, tetapi oke nih orangnya dapat, tersangkanya ada dan dia menjalani hukuman, tapi kerugiannya tidak balik. Saya rasa belum klimaks penanganan korupsinya. Nah, supaya klimaks bagaimana orang yang bisa kita pertanggungjawabkan, kasih jerah, tapi kerugiannya juga duitnya dikembalikan kembali. Itu yang kita lakukan. Keuangan negara jadi fungsi kembali. Siap. Benar-benar. Baik, menarik. Jadi kira-kira dalam proses penanganan korupsi itu gimana pola koordinasi dan dengan KPK korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi, kira-kira gimana pola koordinasi atau ada semacam ini kasus tak bisa ditindaklanjuti oleh Polda harus dilimpahkan ke KPK nih. Nah, kadang-kadang ini juga menjadi perhatian bagi publik gitu kan, bahwa selama ini banyak institusi itu yang agak dipercaya itu memang KPK gitu kan. Nah, lalu bahkan sebenarnya kalau dilihat bagaimana peran kepolisian, kejaksaan dalam proses penanganan korupsi itu kan lebih banyak gitu kan, dalam hal pengembalian kerugian negaranya dan segala macam. Kita bisa baca ke berbagai media gitu kan. Nah, ini kira-kira pola koordinasinya gimana dengan KPK dalam penanganan korupsi? Jadi dengan teman-teman di KPK sendiri kita ada namanya Korsup Mas. Korsup itu koordinasi sub wilayah di Provinsi Riau. Kita selalu intens. Ada di Riau? Kantornya di? Mereka tetap kantornya di Jakarta, cuma kita selalu berkomunikasi. Gitu. Timnya ada Korsup sendiri. Kita selalu berkoordinasi bagaimana penanganan kita. Apakah ada kendala? Kalau memang ada kendala, kita meminta untuk pendampingan. Biasanya kita seperti itu Mas. Kita intens komunikasi dengan pihak dari teman-teman KPK sendiri. Kita meminta pendampingan ataupun supervisi istilahnya. Supervisi dari KPK. Bagaimana apakah kendala kita dan bagaimana kendalanya nanti kita bisa dijembatani dengan mungkin dengan pihak lain, dengan kejaksaan ataupun dengan BPKP. Alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, ini tidak terasa Pak Faisal, kita sudah 30 menit berlangsung. Sebagai
statement penutup dari Pak Faisal ini cukup menarik, kawan-kawan sahabat anggaran, bahwa diskusi kita pada hari ini terkait dengan pola penanganan korupsi di Provinsi Riau, dan mudah-mudahan memang strategi dan upaya-upaya Polda Riau dalam pencegahan penanganan korupsi di Provinsi Riau ini benar-benar memberikan dampak, dan tadi terakhir itu efek jerah kata Pak Faisal. Nah, kira-kira ini Pak Faisal sebagai statement penutup dari Pak Faisal, efek jerah seperti apa yang dapat membuat pelaku ini semacam insaf atau tidak akan melakukan lagi dan segala macam. Kalau kita lihat kasus korupsi itu terus berkembang kan gitu, seiring dengan perkembangan pengetahuan dan teknologi itu. Juga korupsinya juga, kejahatan korupsi juga berkembang mengikuti itu. Banyak pola atau modus yang dilakukan berbeda-beda. Nah, kira-kira menurut Pak Faisal ini strategi yang efektif dalam memberi efek jerah kepada para pelaku ini, selain daripada tadi menjarakan, memaksa dia mengembalikan keuangan kerugian negara tadi. Nah, itu strategi apa dan apa bentuknya yang harus dilakukan? Ya, tadi kita sudah sampaikan Mas, intinya kita melakukan tugas secara profesional, melakukan tugas sesuai dengan prosedur, sesuai dengan alat bukti yang kita dapatkan. Siapapun nanti yang bisa istilahnya kita kenakan sebagai pertanggungjawaban, tergantung hakim lah nanti yang melakukan ponis. Intinya kita memaksimalkan, kita berkoordinasi dengan hakim tipikor juga, siapapun yang bisa kita kenakan pertanggungjawaban di tindak pidana korupsi, semoga dia bisa istilahnya kapok lah dalam bahasa awamnya, sehingga menimbulkan efek deteren atau efek jerah itu tadi. Dan kami Polda Riau, khususnya di sini Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Riau, tetap mengapresiasi kepada masyarakat yang memberikan informasi kepada masyarakat. Banyak sebenarnya informasi yang masuk kepada kami, cuma kan informasi itu kita harus verifikasi layak atau tidak kita tingkatkan ke penyidikan, ataupun layak atau tidak kita tingkatkan sampai ke penyidikan. Tentunya dengan segala macam prosedural dan teknik dan praktis yang kami miliki, kami juga berkoordinasi dengan BPK, BPKP dan pihak-pihak yang terkait aparat penegak hukum. Dan di sini saya sampaikan juga Mas bahwa pemberantasan korupsi juga memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Oke. Tugas pemberantasan korupsi kan bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tapi kita tugas bersama-sama Mas, supaya yang minimal kita bisa mengurangi adanya tindak pidana korupsi di Provinsi Riau sendiri deh. Nah, kita nggak usah ngomong Indonesia, tapi kita ngomong Provinsi Riau. Provinsi Riau. Ya, mudah-mudahan. Apalagi Provinsi Riau dikenal dengan daerah kaya. Ya. Sumber daya alamnya dan segala macam, ini rentan sekali dengan korupsi. Kira-kira Pak Faisal bisa memberikan kira-kira apa yang perlu kita persiapkan atau publik persiapkan ketika suatu saat menemukan indikasi korupsi dan kita akan mau melaporkan. Nah, kira-kira apa yang harus kita persiapkan dalam hal laporan tersebut? Sebenarnya tinggal datang saja Mas, membawa informasi atau mungkin membawa data yang dimiliki, cukup ke kantor kami ke lantai 3 di Treskrimsus Polda Riau. Nanti kita terima dengan baik, di situ kita akan melakukan verifikasi terkait informasi itu, nanti akan kita dalami. Dan tentunya nanti kalau misalnya ada perkembangan dari informasi itu, kita akan komunikasi mengatakan apa yang kita dapatkan. Itu saja Mas. Nah, untuk memberi rasa aman kepada kita, kepada publik sebagai pelapor sewaktu-waktu nantinya misalnya seperti itu, kira-kira apa jaminan atau jaminan keselamatan gitu ya? Dari bagi pelapor tersebut, karena banyak juga pemberitaan itu Mas, kemarin terakhir justru misalnya ada bendahara desa yang melapor, justru bendaharanya jadi tersangka. Nah, ini kan membuat publik, membuat partisipasi publik itu semakin menurun lah gitu. Untuk memberi jaminan itu gimana tuh Pak Faisal? Ya, pada intinya sih kalau kami sangat terbuka Mas, tentunya dengan apabila ada pelapor datang ke kami, siapapun itu kita terima dengan baik dan tidak akan merahasiakan identitasnya sampai nanti betul-betul bisa kita verifikasi sampai mana layak atau tidaknya pelaporan yang diajukan itu. Baik, terima kasih sahabat anggaran, cukup sampai di sini diskusi kita dengan Pak Faisal di bidang Subdit Tipikor di Treskrimsus Polda Riau. Mudah-mudahan informasi yang kita bincangkan pada hari ini memberi edukasi kepada kita, pencerahan kepada kita terkait dengan
pola penanganan korupsi di Provinsi Riau. Mudah-mudahan Riau bebas korupsi Amin. 2023. Salam transparansi. Salam transparansi. Terima kasih.